pegawai yang ada di lingkungan Balai Besar BOE Malang. Tujuan workshop ini yang pertama mengevaluasi kegiatan tahun 2020 terkait dengan program daring kejuruan, program upskilling, program pembuatan teaching aid atau alat bantu pelatihan, atau program webinar yang sudah kita laksanakan di tahun 2020. Hingga kita perlu evaluasi dan juga penyusunan program tahun 2021 berbasis kebijakan yang kemarin sudah disampaikan di Dipakita, yaitu terkait upskilling dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami mohon pada Bapak untuk memberikan pengarahan dan penguatan kepada kawan-kawan kami di masa pandemi ini masih bersimpatik untuk mengikuti program ini, Pak, ya. Meskipun dengan ngiri-ngiri sedap ini pandeminya belum betul-betul hilang, tapi semangat masih untuk mengikuti kegiatan dengan menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, misalnya memakai masker, menjaga jarak dan lain sebagainya. Itu Bapak Sesdijen, mohon Bapak bisa memberikan pengarahan kepada kawan-kawan kami di Balai Besar BOE Malang. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk memberikan pengarahan pada pagi hari ini. Ini kegiatan sudah dimulai tadi malam Bapak sampai besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak? Langsung aja? Iya Pak, langsung. Oke, langsung Pak. Baik, oke, makasih Pak Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi BOE Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta workshop pengembangan institusi. Mohon maaf dan mohon izin Pak Rohim, karena saya baru bisa bergabung pada hari ini. Kebetulan yang kemarin saya ada tugas, jadi tidak bisa mengikuti acara itu sebagaimana permintaan dari Bapak. Tapi hari ini mudah-mudahan bisa menyampaikan sebagaimana keinginan dari panitia workshop pada hari ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, betul memang tahun 2021 Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Jadi ada 7 balai besar, 6 balai besar dan 1 balai telah bergabung dengan kita di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang sebelumnya bergabung dengan GTK tahun 2021 kita sudah satu. Kita sudah satu di unit eselon 1 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, saya tidak bicara tentang 2020 Pak Rohim karena itu masih berkaitan dengan GTK. Tetapi memang ya saya menyampaikan, saya ingin menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya di Balai Besar BOE Malang, agar apa yang kita lakukan di tahun 2020 ya betul kita harus evaluasi Pak, ya evaluasi mana yang menjadi kendala, mana yang menjadi halangan kita selama ini bisa kita perbaiki tahun 2021. Kita berharap demikian. Nah, di dalam beberapa kesempatan, Bapak Ibu sekalian, Pak Dirjen sudah memberikan arahan, dan pimpinan juga sudah memberikan arahan sebenarnya, dari mulai Mas Menteri, kemudian Sekjen, agar pada tahun 2021 ini, kita segera mempersiapkan diri, Pak. Kita segera mempersiapkan diri, ya,
nanti juga akan ada surat edaran ya. Jadi kita perlu melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program ya. Kemudian juga percepatan proses pengadaan barang dan jasa PBJ. Kemudian juga melakukan percepatan persiapan kalau ada misalnya bantuan sosial atau bantuan pemerintah itu segera dilakukan. Ini pengalaman tahun 2020 Pak Rohim, kita di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memang sedikit agak terlambat karena memang DIPA kami itu, DIPA kita itu tahun 2020 baru keluar awal bulan Juni Pak. Awal bulan Juni. Jadi kami harus mempersiapkan diri dan relatif pekerjaan itu baru dimulai akhir-akhir Juli, awal-awal Agustus. Sehingga memang serapan kita itu di Ditjen Pendidikan Vokasi itu sangat, biasanya gitu paling bawah atau dua paling bawah gitu sampai sekarang. Gitu, karena memang waktu kita itu hanya sedikit ya, hanya sekitar 5 bulan. Tapi ya alhamdulillah sekarang kita sudah mulai naik ya. Karena kemarin itu memang kita mengejar pekerjaannya dulu. Nah, ya memang ya kita tidak bisa disalahkan karena memang waktu itu DIPA-nya itu baru turun, Pak. Nah, berbeda memang di tahun 2021, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita sudah memulai dari awal. Oleh karena itu memang di beberapa direktorat Bapak Ibu sekalian, untuk beberapa pekerjaan sudah mulai dicicil di bulan Desember ini. Misalnya penyusunan juknis, kemudian kalau ada pengadaan barang dan jasa, sudah mulai dipersiapkan sehingga nanti pada bulan Januari dan Februari itu sudah berjalan. Dan di dalam beberapa kesempatan Pak Dirjen menyampaikan kalau bisa kita itu bulan Oktober, November itu kita sudah mencapai puncaknya dalam arti 90 ataupun misalnya 90 ke atas 90% serapan kita gitu. Jadi tidak seperti sekarang Pak, ini kita serapan kita masih kecil gitu, masih naiknya lambat gitu. Tapi ya alhamdulillah nanti kita prognosis kita targetkan itu di atas 90 ya 90 sampai 95 lah. Walaupun sebenarnya waktu kita itu sangat pendek gitu. Jadi kami berharap Pak Rohim, teman-teman di Balai Besar, khususnya Boy Malang, dari sekarang sudah mulai kita persiapkan Pak. Jadi betul ini kegiatan yang menurut saya bagus ya Pak. Dan kita juga di Ditjen Pendidikan Vokasi nanti di akhir tahun akan melakukan evaluasi Pak. Hal yang serupa seperti ini. Jadi ya itu tadi halangan-halangan atau kendala kita di tahun 2020 kita coba identifikasi, nanti di 2021 kita coba perbaiki. Gitu. Jadi kami berharap nanti seluruh balai besar juga ya politeknik dan direktorat ya Satker Pusat sudah mulai curi start di bulan Desember dan Januari ini Pak. Jadi monggo nanti Pak ya kita susun programnya, monggo dengan teman-teman semua. Itu sebagai awal dari saya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Saya izin share screen. Saya bisa share screen, Pak? Saya tidak bisa masuk. Tolong hostnya. Oke, Pak. Sudah. Oke. Belum keluar. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, keluar, Pak. Peserta workshop. Sudah ya Pak ya? Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta workshop pengembangan institusi yang saya hormati. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tugas kita di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini boleh dikatakan sangat berat Bapak Ibu, sangat berat, dan sepertinya harapan itu banyak dibebankan ke kita Pak, baik oleh pemerintah maupun oleh Mas Menteri gitu. Jadi sepertinya ini obat yang ampuh gitu Pak, obat yang ampuh dalam mengatasi permasalahan, khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja dan siap membuka lapangan pekerjaan. Jadi yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Jadi sepertinya pendidikan vokasi ini, ya Direktorat Pendidikan Vokasi ini merupakan institusi
yang diharapkan ya, yang diharapkan menjadi obat mujarab gitu ya dalam mengatasi permasalahan dalam penyiapan sumber daya manusia ini. Jadi ya memang harapan kita memang ya apa namanya, harapan yang dibebankan ke kita itu tentunya kita berharap bisa kita laksanakan ya melalui kebijakan-kebijakan maupun program yang dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Vokasi. Nah, oleh karena itu selain kita tentu yang di Satker Pusat Direktorat tentunya Balai Besar kita juga berharap nanti di kedepannya akan mempunyai tugas yang berat Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mempunyai tugas berat. Nanti akan mungkin Pak Rohim sudah menyampaikan ya dalam beberapa kesempatan Pak Rohim sudah mengikuti arahan-arahan dari Pak Dirjen bahwa di masa yang akan datang itu tugas dari Balai Besar sangat berat gitu, sangat berat juga. Nah, kami berharap ya kita yang bekerja yang berkaitan dengan pendidikan vokasi ini bisa menyiapkan diri. Bapak Ibu sekalian, ini target-target ya yang kami sampaikan baik di DPR, Bappenas, Dirjen Anggaran, Menteri Keuangan, di Seknek. Ini yang selalu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, target-target kita, output-outcome-nya, khususnya yang berkaitan dengan link dan super match. Ini yang selalu disampaikan oleh Pak Dirjen Bapak Ibu sekalian. Kita berharap lulusan kita itu adalah lulusan yang kompeten, yang terampil, yang mempunyai ijazah, ya selain mempunyai ijazah, dia mempunyai sertifikat kompetensi Bapak Ibu. Kemudian juga mempunyai portofolio project tentunya, ya, menguasai bahasa asing, soft skills yang mumpuni, ya, dan mampu bekerja, melanjutkan studi, ataupun menjadi wirausaha yang tangguh. Jadi kita itu selain menyiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja, kita juga berharap ya lulusan kita itu, khususnya yang di pendidikan vokasi itu, menjadi wirausaha yang tangguh, yang siap membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini banyak sekali target-target ya. Jadi nanti kita berharap ada SDM-nya itu dengan mindset yang kreatif dan inovatif ya. Tentunya dengan leadership yang kuat. Ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga berharap nanti kewirausahaan yang tangguh, tentunya dengan rekayasa dan inovasi, ya, sehingga peran kampus, vokasi, SMK, LKP itu termasuk Balai Besar nanti ya akan sangat berat Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya untuk menciptakan lulusan yang kompeten ini, kita akan membuat suatu kurikulum yang adaptif ya, yang porsinya disusun mandiri bersama dunia usaha dan dunia industri. Tentunya tanpa keterlibatan dunia usaha dan dunia industri, pendidikan vokasi itu tidak akan berhasil Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berharap ya kita membawa dunia usaha dan dunia industri ke dalam satuan pendidikan vokasi. Bring industry to the school ataupun ke sekolah, ke kampus ya, ke lembaga kursus maupun latihan. Jadi ini kira-kira Bapak Ibu target-target kita, output dan outcome kita ya yang bercirikan link dan super match. Jadi intinya adalah harus ada perubahan mindset Bapak Ibu. Perubahan mindset baik di pimpinan, kepala sekolah, dekan, direktur, poltek, ya, termasuk kepala balai juga, termasuk kita juga, ya, direktur, ya, dirjen juga, ya, dosen, guru, instruktur, ya, itu harus berubah mindset. Ya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian profil lulusan kita di masa yang akan datang, ya. Jadi dia selain mempunyai ijazah, tetapi dia juga mempunyai sertifikat kompetensi dan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Kemudian juga mempunyai selain hard skill-nya, tetapi juga mempunyai soft skill dan integrity, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita berharap ya lulusan kita itu kompeten, ya, dia bisa perform, dia bisa mengerjakan apa, ya, dia mampu mengerjakan apa, ya. Tidak hanya sekedar mempunyai ijazah ataupun gelar ataupun IPK. Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana peran daripada balai ini? Tadi saya sampaikan bahwa balai itu mempunyai tugas berat di masa yang akan datang dalam menyiapkan khususnya guru-guru, ya, dan termasuk juga nanti misalnya dosen, ya. Tetapi kita awal jadi ke guru-guru SMK terlebih dahulu, apalagi nanti tahun depan kita mempunyai
program sekolah penggerak yang kalau di Dirjen Pendidikan Vokasi itu SMK Pusat Keunggulan, SMK COE. Nah, ini nanti diharapkan salah satu tugas daripada Balai Besar, ya, ini sedang kita godok Pak Rohim, salah satu daripada tugas Balai Besar adalah melakukan pendampingan. Jadi kita nanti akan disusun pedomannya, di mana Balai Besar akan berperan dalam melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah yang terpilih sebagai pusat keunggulan tersebut. Jadi sekali lagi kita harus mempersiapkan diri karena memang diharapkan balai ini menjadi solusi dan hub untuk pendidikan vokasi. Ini kita masih baru punya 7, ya memang sangat sedikit ya dibandingkan dengan seluruh Indonesia. Ini saya nggak tahu nih, kalau BOE itu berapa sekolah ya yang diampu, mungkin banyak ini. Ya. Kalau BISPAR itu di 34 provinsi Bapak Ibu sekalian, karena memang ini mempunyai ciri sendiri bisnis dan pariwisata. Mungkin BOE itu lumayan, ya, lumayan banyak juga yang ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya di Permen Dikti yang berkaitan dengan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu, ya. Ini kira-kira konteks penjaminan mutu vokasi, ya, sesuai dengan Permen nomor 26 tentang UPT, ya, bahwa beratnya itu memang masih di penjaminan mutu. Tapi ke depannya sesuai dengan arahan Mas Menteri maupun Pak Dirjen, memang ini kita sedang coba revisi permen ini, di mana yang akan datang ini masih draft, ini masih kita usulkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti namanya akan berubah ya, bukan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu, yang core-nya itu penjaminan mutu, tetapi kita sedang mengusulkan saat ini menjadi Balai Besar Pengembangan Pendidikan Vokasi, Bapak Ibu sekalian. Ya, Balai Besar Pengembangan Pendidikan Vokasi. Ini masih draft ya. Dan ini yang akan kita usulkan. Ya, tugasnya tentunya adalah melaksanakan pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan sesuai dengan bidangnya. Ini kira-kira nanti yang menjadi fungsi daripada Balai Besar Pengembangan Pendidikan Vokasi ini, seperti penyusunan program pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan, pelaksanaan fasilitasi pengembangan kapasitas, ya, pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi dan kejuruan sesuai dengan DUDI. Ya. Jadi nanti SMK-SMK itu guru-gurunya, ya, kepala sekolahnya maupun anak didik itu nanti akan diajari bagaimana melakukan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Ini ada beberapa ini, kemudian fungsi pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan, pelaksanaan evaluasi pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan, dan pelaksanaan urusan administrasi. Ini sekali lagi, ini masih sedang kita godok Bapak Ibu sekalian dan sedang kita usulkan ke Biro Umum. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada 10 paket link and match ya yang terbaru. Jadi memang sekali lagi keterlibatan DUDI itu sangat diharapkan di segala aspek penyelenggaraan pendidikan vokasi. Apa saja itu Bapak sekalian paket-paket itu? Pertama adalah kurikulum disusun bersama dan harus berstandar dunia usaha dan dunia industri. Jadi suasana industri itu ya harus ada baik di kurikulumnya maupun di satuan pendidikan vokasi tersebut. Jadi pertama memang kurikulumnya harus disusun bersama, ya, dan terutama adalah penguatan aspek soft skill, karakter, ya, dalam melengkapi aspek hard skill-nya. Gitu. Karena memang di beberapa diskusi dengan industri, memang salah satu yang masalah daripada lulusan dari pendidikan vokasi adalah yang berkaitan dengan soft skill. Jadi kalau secara teknis mereka sangat menguasai misalnya tentang listrik mereka sangat menguasai. Gitu. Tapi dari sisi soft skill-nya itu yang kurang dengan dibandingkan dengan pendidikan katakanlah misalnya dengan SMA dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran berbasis proyek real, ya, yang sejak awal. Kemudian juga kita berharap guru, dosen, pengajar secara rutin
mendapatkan update teknologi dan training di dunia usaha dan dunia industri. Kemudian jumlah dan peran guru, pengajar, dosen dari dunia usaha, dunia industri akan ditingkatkan secara signifikan. Jadi minimal 50 jam per semester per prodi. Ya, mereka akan mengajar di satuan pendidikan vokasi baik di SMK maupun di Politeknik. Magang, ya, magang maupun praktek kerja minimal 1 semester. Ya. Kemudian juga kita berharap dunia usaha dan dunia industri itu memberikan sertifikasi kompetensi, ya, jika mereka selesai magang ataupun praktek. Kemudian ada riset terapan, ya, yang bermula tentunya dari kasus atau kebutuhan nyata di dunia usaha dan dunia industri, ya, yang bisa dikerjakan di satuan pendidikan vokasi di SMK maupun Politeknik. Kemudian kita berharap ada beasiswa ataupun ikatan dinas dari dunia usaha dan industri untuk siswa maupun mahasiswa kita. Tentunya kalau dilihat bahwa ada potensi daripada siswa maupun mahasiswa kita. Kemudian kita juga berharap ada donasi, ya, bentuknya itu pemberian misalnya peralatan laboratorium atau bentuk lainnya di satuan pendidikan vokasi, ya. Dan terakhir adalah kita berharap dunia usaha dan dunia industri mempunyai komitmen dalam menyerap lulusan. Tentunya ketika misalnya kurikulum disusun bersama, kemudian magang dan praktek di industri, kemudian juga guru-gurunya, instrukturnya yang berasal dari industri, tentu mereka anak-anak itu sudah menguasai suasana daripada di industri itu, sehingga ketika mereka bekerja di industri tidak mulai dari nol lagi, sehingga bisa langsung bekerja. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, itu tadi memang tadi sudah sampaikan bahwa mindset itu yang perlu Bapak Ibu sekalian, ada perubahan mindset, ya. Dan apalagi ini kita baru bergabung dari sebelumnya dari GTK, kemudian ke pendidikan vokasi, tentu mindset itu pasti banyak berubah. Di beberapa kesempatan yang kami kunjungi di Balai Besar, ya, teman-teman Widya Suara, kemudian juga teman-teman, ya, yang berkecimpung di Balai Besar tersebut, memang pada intinya sangat happy ketika mereka selalu mengatakan kami ini kembali ke kitohnya Pak Henry gitu. Karena selama ini memang fokusnya mereka itu adalah yang berkaitan dengan kurikulum, sehingga tugas fungsinya yang utama itu terabaikan, ya. Saya di Bispar itu ketemu dengan teman-teman Widya Suara di sana, ya, yang bagian ada bagian perawatan tubuh. Kami ini untuk memaintain kemampuan kami akhirnya melatih diri sendiri. Jadi antara mereka berlatih sendiri karena selama ini tidak digunakan gitu. Jadi mereka hanya berkaitan dengan kurikulum. Tapi sekarang mereka sudah kembali melakukan pelatihan kepada guru-guru maupun siswa-siswa sesuai dengan bidangnya. Nah, itu jadi sekali lagi memang harus ada perubahan lagi, ya, dari yang sebelumnya, ya, arah yang sebelumnya, pekerjaan sebelumnya menjadi yang berkaitan dengan pendidikan vokasi. Nah, ini kira-kira prioritas kita yang akan datang yang berkaitan dengan balai, ya. Pertama memang SDM-nya, ya, kita harus tingkatkan kapasitasnya. Jadi Mas Menteri maupun Pak Dirjen dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan bahwa Sarpras itu akan diberikan ketika SDM-nya sudah siap. Jadi sekali lagi memang SDM di Balai Besar, ya, di Satuan Pendidikan Vokasi juga, ya, itu yang pertama yang harus kita siapkan, yang harus kita revitalisasi Bapak Ibu sekalian. Baru nanti berikutnya, ya, tahun berikutnya kita siapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang berkaitan dengan program, ya, program penyusunan dan pengembangan program yang inovatif tentunya, kolaboratif dan berkelanjutan, yang berorientasi dan terhubung antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi program kita itu sekali lagi harus mengadakan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari sisi kelembagaan, tentunya kita akan menguatkan, ya, peran balai sebagai aktor penggerak, fasilitator, kolaborator, katalisator, dan hub dari vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di masa yang akan datang,
dalam menyiapkan guru-guru, nanti juga akan saya sampaikan di sini, guru-guru SMK, ya. Calon guru-guru SMK, nanti Balai Besar akan mempunyai peran yang sangat penting. Sarpras tentunya sekali lagi beberapa sarpras kita sudah ketinggalan zaman yang tidak sesuai dengan standar dunia usaha dan dunia industri, ini akan kita perbaiki, ya, kita tingkatkan kualitasnya dalam menunjang pencapaian program tersebut. Bapak Ibu sekalian, ini kemarin sudah dilakukan ya semacam beberapa evaluasi dari teman-teman tim revitalisasi. Ya, hasilnya memang dalam beberapa sisi kita masih banyak kekurangan. Nah, ini yang mungkin akan kita benahi di tahun 2021 ini. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian gambaran program, ya. Kita berharap program balai itu nanti harus bisa solutif dan adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang. Nah, tadi saya sampaikan kita akan menyiapkan sumber daya manusia balai, ya, melalui pelatihan SDM, ya, internalisasi standar kompetensi dunia usaha dunia industri, pengembangan proyeksi inovasi program, kemudian juga tentunya harus memahami program pendidikan vokasi serta mengetahui teknik dan cara pendekatan ke dunia usaha dan dunia industri. Nah, kita akan fokus Bapak Ibu sekalian di tahun 2021 ini dalam penyiapan SDM balai ini. Kemudian juga kita akan melakukan penyusunan program dan quick win di tahun 2021 ini, ya, dalam menghadirkan solusi untuk menjembatani penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Tentunya kita akan selalu melakukan sosialisasi, ya, menginformasikan ke stakeholder kita, SMK, PT Vokasi, LKP, Pemda, DUDI, perusahaan besar, UMKM, asosiasi, komunitas pengusaha, dan media, bahwa balai siap jemput bola. Bapak Ibu sekalian, ini tadi saya sampaikan bahwa nanti di masa yang akan datang itu balai harus siap jemput bola ke dunia usaha dan dunia industri. Ya, tentunya kita akan menjelaskan benefit kerjasama dengan vokasi, tentunya dengan sosialisasi juga. Kemudian juga memberi alternatif-alternatif, ya, proyek konkret yang bisa dilakukan baik melalui pelatihan, ya, pelatihan intensif bidang keahlian, ya, kemudian memasukkan proyek dari DUDI ke satuan pendidikan, mengantarkan atau memasukkan peserta didik ke dunia usaha dan dunia industri untuk dimagangkan, ya, sebagai fasilitator, ya, sumber daya dan fasilitas, sertifikasi pendidik dan peserta didik bersama DUDI, komunikasi, ya, dengan stakeholder, kemudian fasilitasi untuk penyiapan skema-skema kerjasama dalam bentuk yang lain dengan dunia usaha dan dunia industri. Bapak Ibu, tentunya permasalahan pasti kita akan hadapi Bapak Ibu sekalian, ya, masalah historis, ya, dari P4TK yang terpisah dari pendidikan kejuruan. Tentunya ini juga menjadi masalah, ya. Kemudian saya sampaikan solusinya adalah SDM balai harus dilatih terlebih dahulu. Kalau selama ini kita berkiprah, ya, pendekatannya sesuai dengan pendekatan P4TK, tentunya yang akan datang 2021 dan seterusnya kita pendekatannya kepada pendidikan vokasi. Jadi sekali lagi SDM kita itu memang harus disiapkan terlebih dahulu melalui baik pelatihan GSM yang saat ini sudah ada 3 batch, ya. Kemudian tentu beberapa stakeholder belum tahu peran balai dan bahkan belum mengenal balai, ya. Ini kemarin kita ada pertemuan, ya, semacam olahraga bersama antara Politeknik kemudian Balai Besar. Ternyata setelah dan dilaksanakan di Balai Besar, ya, Balai Besar Bispar. Ternyata teman-teman Politeknik itu setelah melihat sarpras yang ada itu mereka sangat kagum dan mereka baru tahu bahwa ada balai besar yang seperti itu gitu. Jadi sekali lagi memang beberapa stakeholder kita belum tahu, ya, peran, bahkan balai besar itu sendiri mereka belum tahu. Tapi setelah mereka lihat, wah ternyata sarprasnya, ya, sangat mumpuni gitu, sangat siap ketika
dalam memberikan pelatihan terhadap baik guru-guru ya maupun anak-anak itu. Jadi sekali lagi memang tugas kita adalah melakukan sosialisasi ya, peran dari balai itu sendiri maupun balai itu sendiri kita harus sosialisasikan. Kemudian ada jarak dengan pusat, ya ini tentunya untuk yang akan datang ini sudah coba dipecahkan oleh Pak Dirjen ya melalui pendekatan-pendekatan ke balai. Kemudian kita masih kekurangan tenaga pengajar ya. Nah, kita berharap nanti kita bisa menghadirkan trainer atau pelatih dari dunia usaha dan dunia industri. Kemudian juga ada konteks ya kesenjangan dalam aspek kepegawaian ya, instruktur pada balai sebagai Japfung ya, di Kemenaker dengan guru umum, guru kejuruan ini juga sebagai gap ya. Kita berharap nanti ke depannya kita duduk bersama, berbagi peran dan dirutinkan kegiatan internalisasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di masa yang akan datang, tadi saya sampaikan, balai besar itu mempunyai peran yang besar dalam mencetak guru-guru hebat. Ya. Jadi, kita tahun 2021 ini akan dimulai dari bulan Januari, akan mempunyai program sekolah penggerak, itu kalau di sekolah umum, tetapi kita namanya SMK Pusat Keunggulan. Tentunya juga guru-gurunya, ya, guru-guru di SMK Pusat Keunggulan itu tentunya mempunyai ciri-ciri yang bisa menginspirasi siswa, kemudian memiliki motivasi, inovasi, dan kreativitas, mempunyai inisiatif bertindak tanpa diperintah, ya, membuat kelas dengan suasana senang, mencoba metode-metode baru, dan mampu mengkontekstualisasikan proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Jadi kita berharap nanti balai ini tak ikut berperan dalam pendampingan ke sekolah-sekolah penggerak itu, khususnya di SMK Pusat Keunggulan tersebut, SMK PK tersebut. Bapak Ibu sekalian, strateginya adalah seperti ini ya. Jadi peran balai besar itu nantinya adalah menjadi penghubung para pemangku kepentingan ini ya, yang terkait untuk mengembangkan inovasi link and match dan melatih SDM vokasi dalam pengembangan tersebut. Nah, ini menjadi senternya Bapak Ibu sekalian, pusatnya ya, balai besar itu ya, dalam menghubungkan para pemangku kepentingan ini yang terkait dengan pengembangan inovasi tersebut. Ini strategi-strategi kita ke depan ya, pelatihan guru SMK kejuruan. Saya rasa Pak Rohim ini sudah mendapatkan ini dari Pak Dirjen. Ya. Jadi nanti peran balai besar itu adalah menjadi pusat pelatihan guru SMK kejuruan ya, in service training yang berstandar industri. Ini Bapak Ibu sekalian, peran kita itu sangat besar di masa yang akan datang. Selanjutnya, ya, ini kenapa kita mencoba merevisi Permendikbud tersebut ya. Jadi dalam beberapa kesempatan Pak Dirjen sudah menyampaikan ya, jangan terpaku dengan frase penjaminan mutu. Tapi hendaknya kita fokus kepada implementasi dalam penguatan SDM vokasi dan fasilitasi link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi yang dua ini aja. Kita menguatkan SDM vokasinya, sekaligus memfasilitasi link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam menyiapkan SDM yang terampil tersebut, tentunya diperlukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Ini seperti yang tahun 2020 ini kami laksanakan. Kita mencoba membuat suatu tim revitalisasi balai besar. Jadi kita mencoba memotret ya, memotret sumber daya yang ada, baik SDM-nya, sarprasnya, dan sebagainya. Dan dengan data-data yang ada itu kita coba untuk membuat ataupun merevitalisasi balai besar itu untuk masa yang akan datang. Jadi memang banyak tugas-tugas kita yang harus perlu kita benahi lagi ya, baik dari sisi sumber daya manusianya maupun dari sarana prasarana yang ada, itu perlu menjadi perhatian daripada Ditjen Pendidikan Vokasi Bapak Ibu. Ini tadi sudah sampaikan link and match ya, berupa pernikahan tadi ya, penyiapan kurikulum, kemudian juga magang ya,
tenaga pendidik, instruktur dan sebagainya. Kemudian komitmen kuat dalam menyerap lulusan dan sebagainya yang tadi sudah sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian skema program kerja Diksi tahun 2021. Jadi di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi itu ada 4 direktorat, ya. Direktorat SMK, kemudian Direktorat PT Vokasi, Direktorat Kursus dan Pelatihan, serta Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Nah, ini yang 3 direktorat ini, ya, ini semua dihubungkan oleh kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri. Jadi tugasnya ini adalah rebranding dan melakukan link and match dengan ataupun melakukan kemitraan maupun penyelarasan dengan dunia usaha dan dunia industri melalui forum pengarah vokasi, ya, rumah vokasi. Ini tugas daripada kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri. Ya, ini kira-kira pagunya ini tidak perlu. Kemudian, nah, ini juga kita sekarang sedang menyusun peta jalan pendidikan vokasi, dan ini sangat dituntut oleh DPR. Ya, ini sudah kita siapkan peta jalannya. Ya. Kemudian ini model kolaborasi Bapak Ibu sekalian yang mencakup pernikahan dengan dunia kerja, dan tentunya ada fleksibilitas jalur lintas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jadi modelnya itu adalah dunia kerja, tadi saya sampaikan ada bentuk kerjasamanya, ya, baik dalam perbaikan maupun pembuatan kurikulum, pengajaran kurikulum, pelatihan, ya, kemudian dosen praktisi dari industri, kolaborasi riset, ya, penyerapan lulusan, sertifikasi, dan sebagainya. Ini model kolaborasinya. Kemudian dari sisi pendidikan vokasinya tentunya adalah misalnya pengajaran berupa project work, proyek kerja industri, dan sertifikasi dari asosiasi. Ya. Kita juga punya program SMK program 3 tahun seperti biasa, tetapi juga kita punya program fast track Bapak Ibu sekalian. Jadi SMK bekerja sama dengan pendidikan tinggi vokasi dan dunia usaha dan dunia industri bisa mengadakan lulusan SMK itu 4,5 tahun mendapatkan ijazah D2. Tetapi sekali lagi antara SMK, Politeknik, dan dunia usaha dan dunia industri harus ada kerjasama. Ini fast track kita. Jadi beberapa hal kita coba membuat suasana yang menarik sehingga pendidikan vokasi itu menjadi menarik bagi anak-anak kita dalam melanjutkan pendidikannya. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, Pak Rohim. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Dr. Henry Tambunan. Dua tadi yang kita pegang dari Pak Ses, kita kembali ke khitoh Pak, ya sudah. Ya, betul. Yang kita pegang ini, ya. Mudah-mudahan makin bermakna dan bermanfaat kembali ke khitoh. Kemudian itu bukan saya yang bilang loh Pak. Ses, itu bukan saya yang bilang Pak Rohim, tapi teman-teman di balai. Monggo. Iya. Ya. Semua kepala balai mengatakan kita kembali ke khitoh kan gitu. Yeah. Yang kedua Pak Ses, Yeah. itu yang tadi ada 4 pilar ya, SDM, kelembagaan, sarpras, dan program. Memang yang kita hadapi sekarang yang itu adalah SDM dan sarpras. Ya, ini Pak ya, kita ini SDM dan sarpras. Ya, kalau kelembagaan kita sudah given, sudah kita siapkan, program juga kita ngikuti, tapi SDM, WI kita ini yang saya sudah sering kali sampaikan Pak Dirjen juga, kemarin ngomong-ngomong waktu di Malang dengan Pak Dirjen, lulusan dari Politeknik bisa nggak jadi WI? Belum bisa Pak, karena kualifikasi S2 Pak, saya sampaikan begitu, karena WI itu minimal S2. Kalau kami Pak dari WI ini siap menjadikan yang baru masuk itu jadi WI, kami siap, butuh waktu. Kawan-kawan WI ini kan gemblengannya panjang Pak, 2 tahun, 3 tahun itu Pak, di luar negeri dengan industri dan lain sebagainya. Sehingga kami kalau ada
input WI, kami siap untuk menjadikan WI yang benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Itu mumpung kawan-kawan masih yang senior-senior ini Pak, sudah mau habis. Kalau ini habis, betul. Transfer knowledge-nya ini kesusahan nanti itu ya. Kemarin ada ada usulan yang baru purna dikasih tugas lah untuk memberikan pembinaan atau bimbingan kepada yang baru gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Sarpras Pak, memang mulai ya karena ahli-ahli aja kawan-kawan WI itu, Sarpras yang lama pun bisa digunakan sebagaimana mestinya, meskipun ya dengan Pak, dengan grundel gitu Pak. Ya. Jadi ini Sarpras yang menjadi perhatian juga gitu. Itu Pak, saya garis bawahi yang perlu segera ditindaklanjuti segera menurut saya begitu, yang urgent. Itu Pak, saya desain. Pak Rohim, ya memang ini menjadi yang selalu disampaikan oleh teman-teman di seluruh balai besar Pak. Jadi tidak hanya balai besar Boe, ya BMT juga kemarin ya sudah berbicara ini teman-teman Widya Suara itu kan sebagian juga sudah mau pensiun gitu. Nah memang kita harus segera menyiapkan ini Pak. Kita harus mendapatkan perhatian itu yang berkaitan dengan SDM maupun Sarpras ini. Tapi sekali lagi memang dalam beberapa kesempatan Pak Diri sudah menyampaikan fokus kita adalah SDM dulu, baru nanti Sarprasnya akan diberikan. Dan Mas Menteri juga dalam beberapa kesempatan sudah menyampaikan itu. Sarpras itu pasti akan diberikan Pak. Akan akan kita revitalisasi. Tentunya kita berharap ya standar industri itu juga berlaku di balai besar maupun satuan pendidikan vokasi. Jadi sekali lagi memang yang dua ini menjadi perhatian kita Pak Kepala. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ses. Kawan-kawan sudah menerima materinya, dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Bapak pasti masih banyak kegiatan yang menunggu. Dan yang kami harapkan, karena Pak Dirjen dan Pak Direktur Mitra sudah ke Boe, saya harapkan Pak Ses juga kalau sudah ada waktu bisa hadir di Boe juga, gitu Pak. Ya. Bersamaan kemarin Pak Direktur Mitra Pak Ahmad Saufi dengan Pak Dirjen bersamaan. Oke, sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Ya, monggo Bapak bisa lanjut ke agenda yang lain. Sekali lagi semoga diberi kelancaran dan kesehatan buat Bapak ya. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdul Rohim, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya ada janji dengan Pak Rohim nanti suatu saat pasti akan ke sana Pak. Tahun ini janjinya nggak ditepati ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon pamit. Saya pamit mundur diri. Terima kasih.